Salam sejahtera buat kita sekalian. Renungan firman Tuhan pada hari Sabtu, tanggal 28 Februari 2026, Yesaya 53 ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tema: jejak luka jalan kemuliaan. Tahap demi tahap kita memasuki minggu-minggu sengsara. Minggu sengsara bukan sekadar peringatan sejarah, melainkan kita diajak untuk menghayati makna penderitaan Kristus. Ia menderita agar manusia diselamatkan. Menghayati pengorbanannya, itulah yang dikisahkan oleh Yesaya. Hamba yang menderita, namun kesengsaraannya bukan akibat perbuatannya. Ia menderita atas kehendak Allah. Ia dihina, dihindari, dipukul, ditikam, diremukkan dan dianiaya orang. Semua penderitaan yang dipikul adalah bukti ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah. Di balik penderitaan yang ditanggungnya ada kemenangan, sekalipun ia amat menderita. Namun pada akhirnya ditinggikan dan dimuliakan. Penderitaan hamba Allah dalam firman Tuhan ini adalah nubuat yang akan membawa pengampunan, pembenaran, penebusan dan penyelamatan kepada manusia melalui penderitaan itu. Setiap bilur di punggungnya, setiap duri di mahkotanya, dan setiap paku di tangannya menceritakan tentang kedalaman dosa manusia. Penderitaan Kristus adalah cermin yang memperlihatkan betapa besar harga yang harus dibayar untuk penebusan kita. Kita sekalian diingatkan untuk menghayati penderitaan Kristus. Merenungkan penderitaan Kristus bukan sekedar mengenang peristiwa sejarah yang tragis, melainkan menggugah hati kita untuk menanggapi pengorbanannya dalam hidup kita. Kristus tidak meminta dikasihani. Ia meminta kita menyadari bahwa setiap lukanya adalah akibat dari kerapuhan dan dosa kemanusiaan. Dengan merespon sengsaranya, kita belajar bahwa penderitaan bukanlah tanda kutuk atau kesia-siaan, melainkan jalan menuju pemurnian. Saat kita memikul salib, penyakit, kegagalan, kehilangan, kesedihan, persoalan ekonomi kita sebenarnya sedang berpartisipasi dalam misteri salib Kristus. Kita tidak berjalan sendirian. Mari mengambil waktu sejenak untuk diam dan mengagumi kasih-Nya yang tidak terbatas. Miliki kerendahan hati, mengakui bahwa kita butuh penebusan dan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Penderitaan Kristus adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya menonton penderitaan manusia dari jauh, tapi Ia turun dan merasakannya. Karena itu, ketika kita berada dalam minggu-minggu sengsara, mengingatkan kepada kita agar membangun empati terhadap sesama yang tidak dipedulikan. Menemukan kekuatan saat mengalami penolakan, saat dikhianati teman, istri atau suami, orang terdekat, diremehkan di lingkungan kerja, di tempat pelayanan, di lingkungan sekitarnya, merasa kesepian, kesukaran, kesulitan. Ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang paham perasaan kita. Datanglah kepadanya, bawalah rasa pahit itu, sakit, penolakan kepada Dia yang paling mengetahui keberadaan kita, yang adalah imam besar yang mampu bersimpati dengan kelemahan kita. Dunia memuja kekuatan, ketenaran, kekayaan, tapi Tuhan membawa keselamatan melalui sosok yang dihina dan menderita. Jangan menilai berkat Tuhan hanya karena kelimpahan materi atau status. Kadangkala pertumbuhan rohani yang paling dalam
terjadi di masa-masa penghinaan dan kesulitan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, namun Engkau memilih menjadi seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ajar kami menghayati sengsara dan pengorbanan-Mu ya Tuhan, dan bila kami datang kepadamu, menanggapi cinta Tuhan yang tiada taranya. Kami tahu Tuhan, Engkaulah yang paling tahu pergumulan dan penderitaan kami. Berkati kami sekalian, berkati semua pendengar sabda-Mu, dan bila semakin hari kami makin bertumbuh dalam kedewasaan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.